Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kaulo Alif. Pada video kali ini saya akan mencoba mengkonfigurasi salah satu layanan server yang bernama web server. Adalah layanan yang mempunyai fungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS yang dikirim oleh klien melalui web browser atau biasa disebut prinsipnya Chrome, dan mengirimkannya kembali melalui halaman web yang umumnya berbentuk HTML. Untuk jenis-jenis atau macam-macam dari web server ada beberapa yang paling populer. Yang pertama itu ada Nginx, yang kedua ada Apache, yang ketiga ada Like HTTPD, yang keempat ada IIS. Nah, untuk praktek kali ini saya akan menggunakan web server Apache. Simak tutorialnya dan ikuti terus. Oke, di sini saya langsung akan memulai mengkonfigurasi web servernya. Untuk mengkonfigurasi web server, teman-teman harus login menggunakan user root atau super user. Caranya dengan mengetikkan root, kemudian masukkan password yang telah dibuat pada saat instalasi Debian servernya. Nah, untuk instalasi Debian server, teman-teman bisa lihat di link deskripsi. Saya sudah mencantumkannya link langkah-langkah instalasi Debian server lengkap. Nah, jika sudah login menggunakan user root, di sini ada indikasi untuk mengetahui apakah sudah berada di super user atau di root dengan cara melihat tanda di sini. Apabila sudah tanda pagar, kita sudah berada di super user atau di root, dan artinya kita bisa mengkonfigurasi web servernya. Setelah teman-teman berhasil login menggunakan user root, selanjutnya adalah mengkonfigurasi untuk interface dan alamat IP pada server Debian dengan mengetikkan perintah nano/etc/network/interface. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi interface dan alamat IP pada Debian Linux. Nah, ketika di enter, perintah ini kita akan diarahkan ke tampilan editor nano. Nah, di sini kita akan menambahkan baris baru untuk konfigurasi interface dan alamat IP-nya seperti berikut ini. Nah, di sini ada auto. Auto ini artinya untuk mengaktifkan interface secara otomatis. Nah, di sini kemudian ada ENP0S3 atau NPOS bahasanya. Ini adalah nama interface yang saya gunakan. Kemudian ada static, artinya IP address di sini disetting secara manual atau static. Kemudian untuk IP address di sini saya menggunakan 192.168.17.2, kemudian night mask 255.255.255.255.0. Setelah konfigurasi pada alamat IP selesai, kita keluar dan simpan dengan ctrl-x. Di sini ada pemberitahuan akan disimpan atau tidak. Kita pilih disimpan dengan menekan tombol Y kemudian enter. Nah, setelah itu kita restart dengan perintah /etc
/init.d/networking restart. Jika sudah oke seperti ini, artinya restart berhasil. Cek IP yang telah kita setting dengan perintah IP-A. IP yang didapat komputer server telah sesuai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk alamat IP pada komputer host. Kita pergi ke menu setting, kemudian pilih network and internet, klik pada bagian advanced network setting, kemudian scroll ke bawah more network adapter option. Nah, di sini ada beberapa interface. Kita pilih yang Ethernet 2 host only, karena untuk terhubung ke VirtualBox kita pakai host only. Kemudian klik kanan, pilih properties, IP versi 4, kemudian isi dengan alamat IP yang satu jaringan dengan komputer server, misalnya 192.168.17.10. Untuk netmasknya menyesuaikan 255.255.255.0. Klik OK, kemudian keluar. Kemudian kita akan mencoba untuk tes koneksi antara PC server ke PC host dengan melakukan ping kemudian alamat IP tujuan. Karena saya ping dari server, saya ping ke alamat IP host. Saya ketik IP 192.168.17.10 dan di sini untuk keduanya sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya masukkan perintah apt strip get install apache 2. Nah, perintah ini digunakan untuk instalasi server web Apache pada sistem operasi berbasis Linux seperti Debian ini. Nah, kita enter. Nah, kenapa muncul 0 upgrade 000 itu? Karena di sini saat kita menjalankan perintah apt get install apache 2 ini, sistem akan memeriksa paket-paket yang telah diinstal dan mencocokkan dengan versi terbaru yang tersedia pada repository. Yang artinya ketika saya memasukkan perintah tersebut dan muncul 000 itu, karena saya sudah pernah menginstal web server sebelumnya pada tahap instalasi Debian server pada bagian select and install software. Nah, tentunya ini tidak menjadi masalah, kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap konfigurasi untuk web servernya. Selanjutnya kita masuk ke berpindah menggunakan perintah cd. Nah, di sini kita ketikkan cd/var/www/html. Nah, di dalam directory ini terdapat sebuah file default biasanya. Untuk menampilkannya kita ketikkan ls. Nah, di sini ada satu file bernama index.html. Ini merupakan file default untuk Apache. Nah, kita coba menampilkannya di web browser. Kita buka Chrome. Kemudian ketikkan IP pada ketikkan IP server 192.168.17.2. Nah, di sini adalah ini adalah tampilan dari file index.html tadi, file default tadi. Ya, terdapat banyak teks dengan bahasa Inggris di sini. Nah, ini adalah judulnya Apache 2 Debian Default Pack. Kita close saja. Nah, di sini saya akan membuat web dengan versi saya sendiri. Maka saya akan menghapus file index.html tadi dengan perintah rm. Rm itu singkatan dari remove. Rm kemudian nama file rm spasi index.html. Nah, di sini otomatis file index.html tadi akan terhapus. Nah, untuk membuat codingan web server versi saya sendiri tadi, saya menggunakan
aplikasi yang bernama Sublime. Nah, ini ada aplikasinya, Sublime Text. Dan untuk memudahkan konfigurasi web servernya, web saya tadi, saya menggunakan remote server putih SSH. Nah, ini adalah aplikasinya putih. Nah, di sini masukkan IP-nya, IP server 192.168.17.2, kemudian portnya 22 dan menggunakan SSH. Bisa klik open. Nah, di sini adalah diminta untuk login. Kita pakai user biasa dulu. Nah, di sini user saya Imam, kita masukkan password. Nah, setelah itu kita login lagi menggunakan user root atau super user. Di sini masukkan perintah su root, masukkan password. Nah, kita sudah berada di user root. Login dengan akses biasa terlebih dahulu adalah langkah keamanan yang umum dilakukan. Ini akan memberikan lapisan perlindungan tambahan, karena setelah login sebagai pengguna biasa, teman-teman perlu mengautentikasikan diri lagi sebagai root untuk mendapatkan hak akses yang lebih penuh ke web server. Hal ini dapat mencegah akses yang tidak sah atau penggunaan root yang tidak diinginkan. Nah, di sini kita masuk ke direktori yang tadi yang dengan perintah cd var www.html tadi, kita masuk ke situ. Nah, di sini kita akan membuat file baru dengan yang nantinya kita akan mempastekan codingan yang berada di Sublime tadi ke file baru yang akan kita buat dengan perintah nano, kemudian nama filenya. Nah, untuk nama filenya, misalnya saya membuat file bernama index.html, maka di sini saya mengetikkan nano index.html. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan file yang akan kita konfigurasi nanti. Nah, untuk itu kita codingnya kita pindah ke aplikasi Sublime dulu. Nah, di sini kita akan membuat coding untuk web versi saya tadi. Berikut adalah coding yang saya buat. Oke, setelah selesai pembuatan kode program, kita akan mengecek hasilnya di web browser Chrome. Nah, kita buka Chrome.
Kemudian ketikkan alamat IP server tadi. Oke, nah ini adalah tampilan web sederhana yang telah kita buat sesuai dengan program tadi, dengan background warna kuning, teks di tengah, dan isi teksnya sesuai dengan program yang kita buat tadi. Dan artinya konfigurasi web server kali ini berhasil. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian dalam materi, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah.